Jadi nggak mau nyesal kok? Nyesal nggak lo? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok, kami nggak nyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang cukup menguras emosi dan penuh dengan pelajaran hidup. Oke, kita mulai ya. Cerita ini terjadi di sebuah gang kecil di Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Masjid, Gang Dahlian nomor 7. Di sana, tinggal satu keluarga sederhana yang terlihat harmonis dan bahagia. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Renaldi Simarmata, yang kerjaannya sopir taksi online, dan istrinya, Hertawan Lawolo, seorang perawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Asril, 10 tahun, Nathan 7 tahun, Owen 4 tahun, dan Deren 1,5 tahun. Keluarga ini ya, kalau dilihat sekilas, kayak keluarga ideal di iklan sirup bulan puasa, penuh tawa, penuh cinta, pokoknya harmonis banget. Tapi, siapa sangka, keharmonisan itu hancur dalam sekejap. Semua terjadi di hari Senin yang terlihat biasa aja pada awalnya. Renaldi, seperti biasa, mengantar istrinya kerja dan anak pergi sulungnya sekolah. Sebelum pergi, dia pesan ke Nathan, "Nak, jaga adik-adikmu ya. Jangan keluar rumah." Sederhana kan pesannya. Apa yang salah? Ya, nggak ada yang salah sama pesannya. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Hari itu, saat ketiga anaknya di rumah tanpa pengawasan, datanglah seorang pria. Pria ini bukan kurir paket, bukan pula tukang rujak lewat, tapi dia datang dengan pisau di tangan. Tanpa sepatah kata pun, dia menghujamkan pisau itu ke tubuh kecil Deren yang masih bayi, dan Owen yang baru 4 tahun. Nathan yang melihat kedua adiknya ditikam spontan lari ketakutan. Tapi apalah daya anak kecil melawan pria dewasa. Dia tertangkap dan menjadi korban berikutnya. Menurut saksi mata, sebelum ditikam, Nathan sempat memohon dengan menyatukan kedua telapak tangannya, "Jangan." Tapi pria itu tetap melakukannya, tanpa ragu sedikit pun. Di saat yang sama, Renaldi mendapat telepon dari tetangganya, "Bang, anak-anak kecelakaan. Cepat pulang." Renaldi panik, gaspol pulang ke rumah, dan saat tiba di sana, astagfirullah, dia melihat ketiga anaknya tergeletak di tanah, bersimbah cat merah. Dia tidak menyangka, pesan sederhana untuk menjaga adik-adik malah berakhir dengan pemandangan mengerikan seperti itu. Renaldi dan warga sekitar buru-buru membawa ketiga anak itu ke Rumah Sakit Murni Teguh. Saya bawa pakai mobil pribadi itu. Dengan cara anakku yang khususnya udah keluar, saya gendong. Saya bawa pas pada jalan. Saya nggak mikirin saya gimana, yang penting anakku sampai. Aku pun nggak akan nabrak orang. Dan itu nggak bisa aku kata apa-apa lagi, Pak. Gagal aku jadi orang tua. Bahwa anakku nggak bisa kubabarkan. Padahal aku udah berusaha. Sayangnya, Deren, bayi yang baru 1,5 tahun, dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan Owen dan Nathan dalam kondisi kritis. Dokter melakukan operasi darurat, tapi takdir berkata lain. Owen, yang baru 4 tahun, tak bisa bertahan. Nafas kecilnya terhenti pada dini hari itu. Sedangkan Nathan masih berjuang di ruang ICU, di antara hidup dan mati. Oke, tahan dulu air matanya. Sekarang kita balik ke pelakunya. Siapa dia? Kenapa dia tega melakukan ini? Apakah dia monster? Ataukah setan yang menyamar jadi manusia? Ternyata pelakunya adalah Rudi Sihaloho, tetangga mereka sendiri. Rumahnya tepat berhadapan dengan rumah korban. Usut punya usut, Rudi dikenal warga sebagai pria yang sedikit, ya, kurang bergaul, tinggal di rumah sendirian, dan banyak yang bilang dia memiliki keterbelakangan mental. Kerjanya pun serabutan untuk menyambung hidup, dan seringnya membantu kakaknya berjualan di pasar. Tapi, ada sesuatu yang dipendam Rudi selama ini, yaitu sakit hati.
Dia mengaku dalam 1 tahun terakhir sering diejek oleh anak-anak itu. Awalnya dia diam saja, tapi seiring waktu, ejekan itu terus berulang. Anak-anak, ya namanya anak-anak, mereka nggak tahu kalau ejekan itu bisa sangat menyakiti, tapi orang tua mereka terus membiarkan hal tersebut dan dianggap sepele. Belum lagi, hidup Rudi saat itu memang sudah sangat berat. Orang tuanya meninggal, dia tinggal sendirian, ditambah lagi istri dan anaknya pun meninggalkannya. Mungkin dia kesepian dan depresi. Sampai suatu hari, ejekan itu terus terdengar di telinganya dan membuatnya semakin tertekan. Dan kali ini, Rudi nggak bisa menahan amarahnya. Dia pulang, ambil pisau dapur, dan ya, kita semua tahu apa yang terjadi. Anak-anak itu sampai abang emosi bang. Orang itu tiga-tiganya ngintip dari bawah jemuran sambil manggil aku, Kudis, Kudis katanya. Itu kira-kira disuruh sama orang tuanya nggak? Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil-manggil aku kadang, oh orang gila, awas ada orang gila di depan rumah katanya, tapi orang tuanya bukannya menegur anaknya. Ketika ditangkap polisi, Rudi tidak menunjukkan penyesalan. Dia malah mengaku puas. Bahkan, dia juga bilang, seharusnya kedua orang tua anak-anak itu juga jadi target. Kenapa? Karena menurut Rudi, mereka membiarkan anak-anaknya mengejek tanpa pernah menegur. Menurut kesaksian warga sekitar, pelaku ini diduga memiliki keterbelakangan mental. Namun, pihak kepolisian punya pandangan berbeda. Selama proses pemeriksaan, pelaku justru terlihat sangat kooperatif. Setiap pertanyaan dijawab dengan jelas dan nyambung, bahkan ia mampu menjelaskan kronologi perbuatannya secara rinci, seolah tidak menunjukkan tanda-tanda keterbelakangan mental seperti yang dikatakan warga. Rudi sekarang harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Ia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Loh, kok nggak seumur hidup aja? Kan korbannya 2 orang, bahkan hampir 3 tuh. Mungkin itu yang terlintas di benak banyak orang. Polisi pun memberikan penjelasan. Rupanya, Rudi sudah menahan kesal hampir setahun karena terus-menerus diejek oleh korban. Pada hari kejadian, emosinya memuncak dan secara spontan terjadilah tragedi itu. Emosi memang nggak bisa dijadikan alasan, tapi begitulah kenyataannya, kemarahan yang dipendam terlalu lama bisa berakhir fatal. Di sini, mari kita merenung dan berpikir sejenak. Sebenarnya, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah tragis ini? Pertama, lidah itu tajam teman-teman, bahkan lebih tajam dari pisau. Candaan yang mungkin terlihat sepele bagi kita, bisa sangat melukai hati seseorang. Kedua, orang tua memiliki peran besar dalam mendidik anak, mengajarkan mereka tentang sopan santun, menghargai orang lain, apapun kondisinya. Dan yang terakhir, emosi yang tak terkendali bisa membawa malapetaka. Andai saja Rudi bisa menahan emosinya, andai saja dia mencari bantuan untuk mengatasi depresinya, tragedi ini mungkin tak akan terjadi. Jadi, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai kata-kata kita yang terlihat sepele malah melukai hati orang lain. Mari kita didik anak-anak kita dengan budi pekerti, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang penuh empati dan saling menghormati. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Amin. Oke, sekian dulu kisah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.